Ngayau merupakan tradisi yang sudah ditinggalkan oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Tradisi ngayau ini pernah terjadi sebelum dilaksanakannya Perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1894, yang salah satu poin perjanjian tersebut adalah menghentikan permusuhan antar subsuku Dayak yang lazim disebut 3 Hahakayu, atau saling mengayau, Hapunu atau saling membunuh, dan Hatetek atau saling memotong kepala di Kalimantan Borneo pada waktu itu. Pada tradisi ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah yang berkaitan dengan berburu kepala atau biasa disebut dengan istilah ngayau. Karya Karl Bok, The Headhunter of Borneo yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1882 banyak menyumbang terhadap terciptanya citra Dayak sebagai orang-orang pemburu kepala. Praktik berburu kepala adalah salah satu bentuk kompleks perilaku sosial dan sudah memancing munculnya beragam penjelasan dari berbagai penulis, baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademisi. Bagi sebagian suku Dayak di Kalimantan, tradisi mengayau untuk kepentingan upacara tiwah, yaitu upacara sakral terbesar suku Dayak untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju langit ketujuh. Perburuan kepala penting dalam hubungannya dengan istilah mamat, yaitu pesta pemotongan kepala, yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat. Suhan, untuk para prajurit perang, pemburu-pemburu kepala yang berhak memakai gigi macan kumbang di telinganya, hiasan kepala dari bulu burung enggang, dan sebuah tato dengan desain khusus. Serangan-serangan para pemburu kepala dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 20 orang laki-laki yang bergerak secara diam-diam dan tiba-tiba. Mereka sangat memperhatikan pertanda-pertanda alam, khususnya burung-burung. Setelah digunakan dalam upacara-upacara mamat, kepala-kepala itu digantung di beranda rumah panjang, berhadapan dengan ruang-ruang tengah yang menjadi tempat tinggal ketua rumah panjang. Pada masa lalu suku Dayak Kenyah dilaporkan sebagai pemburu kepala yang paling terkenal di Kalimantan. Miller, yang seorang penjelajah, misalnya menulis dalam Black Borneo-nya 1946, menyatakan bahwa praktik memburu kepala bisa dijelaskan dalam kerangka kekuatan supernatural yang oleh orang-orang Dayak diyakini ada di kepala manusia. Bagi orang Dayak, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Sebuah kepala yang baru dipenggal cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit dan petaka lainnya. Sebuah kepala yang sudah dibubuhi ramu-ramuan bila dimanipulasi dengan tepat cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, dan mengusir roh-roh jahat. Kalau ternyata tak cukup kuat, itu karena kekuatannya sudah mulai pudar dan diperlukan sebuah tengkorak yang baru. Sementara itu MC Kinley menggambarkan ritual perburuan kepala itu sebagai sebuah proses transisi, di mana orang-orang yang dulunya adalah musuh menjadi sahabat dengan cara memadukan mereka ke dalam dunia keseharian. Mungkin ada sebuah pertanyaan, dalam tradisi ngayau tersebut mengapa harus kepala dan bukan bagian-bagian tubuh yang lain yang diambil? MC Kinley berpendapat kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritual-ritual ini karena kepala mengandung unsur wajah, yang dengan cara serupa dengan nilai sosial tentang nama-nama personal, merupakan simbol yang paling konkret dari jati diri sosial atau social personhood. Dalam kajiannya tentang suku Dayak, Freeman mengatakan bahwa berburu kepala semata simbolik berkaitan dengan kesuburan. Paralel-paralel antara kepala manusia dan kesuburan merupakan sesuatu yang sentral dalam pembahasan tentang praktik berburu kepala. Freeman mengatakan, puncak dari alegori luar biasa yang menjadi hal yang sentral dalam upacara perburuan kepala yang dilakukan oleh orang-orang Dayak yang ketika sudah disenandungkan oleh dukun-dukun pembaca mantra, dilakukan oleh calon-calon pemburu kepala, adalah sebuah ritual yang dikenal dengan nama ngelampang, yang secara harfiah berarti mencincang atau memotong menjadi bagian-bagian kecil. Di dalam bagian alegori ini,
Dipaparkan sebuah deskripsi grafis mengenai ritual membelah kepala tiruan atau antu pala oleh seorang Lang Singa Lang Burong, yaitu dewa perang suku Iban. Lang melakukan ritual ini bawa sesuatu yang melambangkan pemenggalan kepala musuh yang sesungguhnya dengan satu tebasan mandau yang dilakukannya dengan sangat cepat. Dan dari kepala yang dibelahnya itu mengalir benih-benih yang bila ditaurkan akan timbul menjadi sesosok tubuh manusia. Tidak semua suku Dayak di Kalimantan menerapkan tradisi ngayau dalam adat mereka. Namun berdasarkan cerita para tetuha adat mereka, ketika terjadi perang waktu dulu para ksatria-ksatria Dayak pada saat berperang, kepala pimpinan musuh yang dijadikan target sasaran mereka. Apabila kepala pimpinannya berhasil mereka penggal, maka para prajuritnya akan segera bertekuk lutut. Kepala pimpinan musuh tersebut bukan sebagai pelengkap ritual-ritual adat sebagaimana yang dilakukan suku Dayak lainnya dalam tradisi ngayau, namun kepala tersebut tetap dikuburkan bersama badannya. Meskipun ada suku Dayak yang tidak menerapkan tradisi ngayau dalam adat mereka, namun mereka tetap berpendapat bahwa kepala manusia memiliki arti penting, yaitu kepala bagian yang paling atas atau tinggi di tubuh manusia dan memiliki simbol status seseorang. Seorang Dayak yang akan berangkat mengayau tidak terlalu menggantungkan kemampuannya pada kemampuan senjatanya, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuannya. Pusat kekuatan jiwa terdapat di kepala manusia hasil kayawan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang ngayau, yang diperoleh dari berbagai sumber. Jika ada kesalahan mohon maaf dan koreksinya.